Apa maksud ayat ini? Saya ambil dari Al-Imam Al-Akhbar Asy-Syaikh At-Tantawi. Karena saya bukan mufassir ya, maka saya ambilkan kalamnya Al-Mufassir. Kata beliau, wasafallahu ta'ala al-ummah al-islamiyah bi annaha ummatun khiyarah adilatun mizkatun bil ilmi wal amal. Umat Islam itu dikatakan wasat, wasat itu dikatakan khiyarah, terbaik. Jadi kita ini akan tetap terbaik kalau kita tetap berada di tengah, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Kita ini dikatakan wasatiyah kalau adilah. Kita ini menjadi umat yang adil, tidak berat kanan, tidak berat kiri. Dan kita ini dikatakan wasato kalau kita ini terhiasi bil ilmi wal amal. Maka bagaimana menumbuhkan moderat? Melihat tafsir ini bil ilmi dulu, baru wal amal. Ngaji Qur'ane dihafalno, kemudian tafsirnya dibaca, you jadi hamilul Qur'an lafdhan wa maknan, amal jenengan selaras dengan Qur'an. Hadza huwal wasatiyah. Understand? Paham tuh? Tapi lek wis males ngaji, ngapalno Qur'ane gedhu tapi males ngaji, tidak wasatiyah. Ya? Kenapa demikian? Karena akan lahir orang-orang yang memahami Al-Qur'an tanpa ilmu. Ini yang generasi yang berbahaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Coba kita ini punya kiai besar, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Yo apal Quran, yo alim, ya. Lu ini contoh ideal, contoh ideal. Jadi nyuwun sewu, dulu itu saya punya gambaran, mohon maaf kalau salah. Orang hafal Quran itu bagi saya punya gambaran kayak orang punya kendaraan BBM-nya pertamax, kalau itu bensin klasik. Kalau itu solar Pertamina Dek, motoring gitu, kayak motornya Syekhuna Gus Karim ini ras Pertamina diisi Pertamax gitu ya. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, nggak ngerti baca Quran dengan baik dan benar maknanya, nggak punya kontaknya, nggak bisa jalan. Kalau bisa jalan itu nyurung lah, nyurung itu yo dari khataman satu tempat ke tempat lain, khataman satu menutup. Tapi tidak bisa memberi solusi bagaimana ketika ada permasalahan. Tidak bisa menjadi wasit ketika ada pertikaian karena tidak punya ilmunya. Ya, punya mobil pertama tapi nggak punya kontak, nyuruh. Ya, nyuruh. Tapi kalau you hafal Quran, you alim bahasa Arab, bisa baca kitab, paham tafsir, banyak baca tafsir, luar biasa. Pertama, oke, kontaknya jalan, wes jalannya cepat. Ngajinya kelasnya internasional. Ngaji tafsir dengan kiai asli MI di kelas Harvard University. Lah ngajine mek Jawa ngono ya, kitabe ilang goleki gak iso maknane pemeneh ngono. Wis gak iso budana Harvard University. Tidak bisa berangkat ke Leiden University. Tidak bisa ke Sorbonne University. Tidak bisa ke di mana? Oxford University. Ndak iso nang Mahatali Hasyim Asy'ari kira ngono lah. Ya. Jadi wasaton itu tadi itu. Jadi umat yang khiyarah, yang adilah, yang terhiasi bil ilmi wal amali, ilmina. Maka tadi ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Baru darajat gitu. Maka saya harap semangat moderat ini tidak hanya berimbas pada perilaku, ya. Ono wong beda sebenarnya toleran, tidak begitu, tapi semangat ini menjadi bahan bakar kita untuk semangat ngaji. Saya katakan dan banyak di meme-meme itu, ya. Iya, banyak meme saya ada fotonya gitu ya. Ada foto saya, ada tulisan obat dari semua konflik adalah ilmu.
Karena apa? Karena kebodohan itu akan melahirkan hal-hal bahaya yang tidak terukur. Kenapa? Karena kebodohan melahirkan angan-angan, tidak melahirkan ilmu karena tidak melalui analisis yang mendalam. Oh, no. Ilmu itu. Maka saya sangat sepakat dengan Imamuna Al-Akbar Asy-Syaikh At-Tantawi, karena saya juga ngaji tafsir dengan beliau. Ketika saya di Madinatul Bu'us, ya Syekh, sakantu fi Madinatul Bu'us wa akhadtu tafsir min al-Imam Al-Akbar Syekh Tantawi. Hadhihi al-ummah ummatul khiyarah wa 'adilah, wa hadhihi al-ummah laha maziyah wa huwa al-ilmu wal amal. Ilmu. Ya. Habis ilmu baru amal. Coba diwalik, ngamal dulu baru diilmoni seketelik ya. Wis carry gitu ya. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, lihatkan bagaimana Al-Qur'an memuji tengah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang ketika Allah ini menggambarkan ibadur Rahman, ya, ketika Allah menggambarkan ibadur Rahman di surah Al-Furqan itu, di antara sifatnya adalah walladzina idza anfaqu, yaitu orang-orang yang ketika dia berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan dalam memberi dan juga tidak pelit hingga dia tidak mau memberi. Oh, ini Quran memuji orang di tengah dan seterusnya ya. Ini Quran. Sehingga dari sini saya ingin menarik sebuah kesepakatan bahwasanya wasatiyah, moderat, yang kita terjemahkan dalam bahasa moderat, inilah perilaku beragama yang terbaik, perilaku beragama yang tidak berat kanan, tidak berat kiri, dan inilah perilaku yang akan kita munculkan dari teman-teman yang hamilul Quran, yaitu jenengan semua. Sepakat ya? Oke. Kalau sepakat, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melahirkan wasatiyah? Saya punya kesimpulan, berwasatiyah itu bisa kita dapatkan asalkan beragama kita mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya pastikan tidak wasatiyah. Roziki yang bicara. Mungkin aja kan tak apa-apa ya kan. Saya pastikan bahwasannya Muslim yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti dia wasatiyah. Pasti dia wasatiyah. Wis, maka saya ajak jenengan semua untuk mengenal manhumul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, kita mengikuti dari Syekh Ahmad Thayyib ya. Syekh Ahmad Thayyib ini Grand Syekh Al-Azhar yang sekarang. Beliau punya kitab namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tulis, beliau presentasikan diantaranya di Muktamar Internasional di chatnya, gitu ya. Dan ini di buku beliau, bukunya ada di mobil. Mau kata dudono ya, cuma bukunya untuk mobil ya. Beliau mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dari Al-Kharidah, miliknya Al-Imam Ad-Dardiri, Syarah Al-Kharidah, mengatakan hum al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Muslim yang mengikuti Asy'ariyah, mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, atau mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nanti kesimpulannya di belakang. Kenapa? Muslim yang berahlus sunnah wal jamaah dia punya sifat wasatiyah. Sekarang kita mengenal dulu siapa itu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Asy'ariyah yaitu pengikut dari siapa tadi? Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Maturidiyah yaitu pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini hidup di abad keempat, wafat di tahun 300-an, 320 sekian, benar ya? Oh iya benar, nggak salah, masih Nawab. 324, iya benar. Itu. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat 333 Hijriah. Jadi abad keempat. Nah, ini pertanyaan yang muncul dari kata Mas Ridho, beberapa kejadian yang ada di antara kita. Ini teman-teman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dapat serangan, ya, serangan dari yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Lek podo kan gak mungkin nyerang gitu kan. Lek podo kan gak mungkin nyerang. Ada bahasa begini, kalau memang Asy'ariyah itu benar, ya, kenapa Imam Syafi'i yang kita fikihnya ikut Imamun Asy-Syafi'i tidak Asy'ariyah? Ya, kenapa Imamun Asy-Syafi'i tidak mengikuti faham Asy'ariyah? Katanya kamu ini pengikut fikih Syafi'iyah, gitu ya. Fikih kita mengikuti siapa nak? Madhab kita siapa? Imamuna Asy-Syafi'i. Gitu ya. Ya, abahnya Pak Tain ya. Kan dia Musta'in Syafi'i, abahnya Pak Tain ya. Fikih kita ini mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Terus sama mereka dikatakan gini, kalau memang kamu itu berfikih Syafi'i ya, kenapa kamu mengikuti Asy'ariyah? Kan Imamun Asy-Syafi'i tidak mengikuti Asy'ariyah. Jadi ngomong iya terus piye iku ngono ya. Terus piye? Kalau kita melihat sejarah, maka kita sudah temukan jawabannya. Imamun Asy-Syafi'i itu lahir wafat tahun berapa? Imamun Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir wafat tahun berapa? Imamun Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Fi sanatin tufiya fiha al-Imam Abu Hanifah, wulida fiha al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kalau di makbar Imam Syafi'i itu ada tulisan wulidal imam, matal imam, wa wulidal imam. Biar ditasih Gus Karim ini kalau salah saya. Matal imam, wa wulidal imam. Imamun Abu Hanifah wafat di tahun itu, Imamun Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah. Wafatnya 204 Hijriah. Sahih ya Syekh? Sahih. Imamun Asy-Syafi'i wafatnya 204 Hijriah. Nah, Imamun Abul Hasan Asy'ari tadi berapa? 324, sehingga tidak ketemu. Dia mesti Imamun Asy-Syafi'i itu tidak Asy'ariyah. Bahwa Imamun Asy-Syafi'i itu lahir duluan, sementara Imamun Abul Hasan Asy'ari belum lahir. Itu sing salah sing takon gitu ya. Kenapa kok kamu ini Syafi'iyah tapi Asy'ariyah? Padahal Imam Syafi'i tidak bermadhab Asy'ariyah. Itu sing salah sing takon ya. Understand? Yes. Bes ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya katakan tadi, monggo kalau salah bisa didebat gitu ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai metode beragama yang mengantarkan pada sikap wasatiyah. Ini adalah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin akan lahir pertanyaan di benak jenengan, mosok yo ngono, mosok ket biyen ana Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana sih umat Islam sejak dulu itu bagaimana? Saya jawab dengan referensi dari Hadratus Syekh, ini dari Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang menggambarkan bagaimana umat muslim di Indonesia. Ini sering dan sering disampaikan pengasuh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, mengutip dari Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh yang ada di halaman 9 kalau saya tidak salah. Karena saya juga baca ini ketika sorokan dengan Gus Bahak dengan Gus Karim. Jadi saya ini juga ngaji dengan Gus Karim. Kita masih ngaji sampai umur begini Pak Isa. Umur saya 27. Umur saya 37 ini masih berangkat dengan Gus Karim ini, dengan Gus Sukron. Kita kalau ngaji ke Gus Bahak berangkat jam 2, jam 3 malam, sampai sana setengah 8, ngaji sesi pertama sampai zuhur, istirahat sesi kedua sampai asar, pulang sampai rumah jam 10 malam. Kita ini hampir 24 jam kalau niat ngaji berangkat ke Jawa Tengah begitu. Jadi maka saya ingin jenengan semangat ngaji, itulah yang akan mengantarkan jenengan ke wasatiyah. Hadratus Syekh bisa dilihat bawah, atas. Iya. Oke. Atas sedikit. Oh, ya ini. Siratul Ummah Al-Islamiyah ala hadzal nahj. Saya katakan bahwasanya umat Islam, umat muslim sejak dulu kita bicara di Indonesia, itu sudah sejak dulu metode beragamanya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ditulis Hadratus Syekh sebelum 1330 Hijriah, berarti tahun 1911, 1912. Sebelumnya itu mereka ala masyrabin wahid. Mereka ini satu warna, satu macam dalam menjalankan agama ini. Bagaimana teori beragama mereka dan bagaimana metode beragama mereka dikatakan oleh Hadratus Syekh, Syafi'iyuna fil fiqh, Asy'ariyuna fil aqidah, wa Sufiyah mengikuti Al-Imam Hujjatul Islam Zainuddin Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Wong Indonesia ket biyen ngono dari Hadratus Syekh. Penduduk Jawa dari dulu sejak masuknya Islam ini gitu ya, hingga 1330 Hijriah itu sudah Syafi'iyuna fil madhab fil fiqh, yakni Asy'ariyuna fit tauhid, wattabi'una ila al-imam Hujjatul Islam Zainuddin Al-Ghazali wa al-imam Abdul Hasan Asy-Syadzili fit tasawuf. Kayak biyen ngono dan yo aman-aman saja. Walaupun ndak ana seminar atau majelis ilmu wasatiyatul Islam, wong Jawa biyen yo tenang-tenang saja. Beragama yo nyaman-nyaman saja karena satu macam tadi. Semuanya seragam Syafi'iyah dalam fikih, semuanya seragam tauhidnya Asy'ariyah, dan semuanya bertasawuf mengikuti Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nyaman-nyaman saja. Berarti kan andai kan sampai hari ini kita pancet ngono, kita nyaman-nyaman saja. Kita tidak kenal radikal, kita tidak kenal liberal, kita tidak kenal apa lagi, sekuler, kita tidak kenal komunis, kita tidak. Andai kan jik ngono kabeh nyaman. Lalu Hadratus Syekh menyebutkan pasca itu, berarti pasca 1912, 1913 barulah muncul pemikiran-pemikiran baru yang mengganggu keamanan, kenyamanan dalam beragama di negara kita. Berarti itu belum ada negara ya, di tanah Jawa saya mungkin, ahli Jawa. Siapa saja yang datang? Hadratus Syekh ya. Mohon maaf kalau saya menyinggung semuanya gitu ya. Hadratus Syekh, aku bicara ini data Hadratus Syekh, ini data Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa aja yang datang mengusik keamanan dan kenyamanan model beragama yang sudah nyaman? Kata Hadratus Syekh, Atba'u Muhammad Abdul wa Rasyid Ridho. Azhari tidak boleh tersinggung. Saya dengan Gus Karim. Muhammad Abdul ini Azhari. Muhammad Abdul ini Mesir, ya Syekh. Pemahaman ini masuk ke Indonesia mulai ada perubahan. Di samping itu wal akhiduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidai Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Hadratus Syekh, ini bukan saya ya. Mohon maaf sekali lagi. Pemikiran-pemikiran yang baru itu yang sedikit mengusik ketentraman dan kenyamanan model beragama itu diantaranya adalah pengikut dari bid'ahnya. Ini Mbah Hasyim ini, Mbah Hasyim. Bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yaitu muassis Wahabiyah. Mbah Hasyim, itu aku. Cuma cicil lagi Mbah Hasyim iki ya, Mbah Hasyim. Dan juga pengikut Ahmad Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Hadratus Syekh mulai masuk tahun berapa? Pasca 1912, 1913. Di samping itu Rafidiyuna, orang-orang yang berlebihan dalam mencintai Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Syiah yang Rafidah ini juga masuk ke Indonesia. Kemudian Ibahiyuna, orang-orang yang faham tasawufnya berlebihan. Wis mencapai tingkatan makrifat maka jadi halal kabeh. Iki padha rusak. Jadi Hadratus Syekh itu di tengah. Tidak hanya mengkanter Wahabi, tapi gerakan tasawuf yang melebihi overdosis pun juga dikanter oleh Hadratus Syekh.
Wah ini moderat tenanan lagi. Di tengah betul. Adilah benar, khiyarah benar, karena berdasarkan pada ilmu. Maka adik-adik dari sini sudah bisa menggambar bahwasanya ketentraman, kenyamanan metode beragama ini mulai terusik saat munculnya pemikiran-pemikiran yang di luar haluan kita yang sudah ada sejak dulu. Yang kita dulu Syafi'iyah dalam berfikih, kita ini akidahnya Asy'ariyah, dan kita ini bertasawuf mengikuti al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Mulai goyang. Terus solusinya gimana sekarang ini? Yo kamu ansih saja di tebiren tengah betul, Syafi'iyan fil madhab, Asy'ariyan fil tauhid, kemudian Sufiyan bi'itba'i al-Imam Al-Ghazali wal Imam Al-Hasan Asy-Syadzili wasatiyyu. Terus piye kita berfikih Syafi'i? Yo ngaji takrib, ngaji Fathul Qorib, ngaji Kifayatul Ahyar, level hasiyah Bajuri, hasiyah Bujerumi, hasiyah siapa itu? Hasiyatul Iqna, ya kan? Hasiyah Al-Iqna, Al-Majmu' dan seterusnya. Dan kemarin saya dengan Gus Karim ini dapat ijazah Kutubus Syafi'iyah. Nah ini minta barokah ijazah dari Gus Karim. Semua periwayatan dari Syekhus Syafi'iyah, Sayyidus Sadat As-Safiyah bil Azhar, Syekh Abdul Aziz kemarin mengijazahkan ke kita Kutubus Syafi'iyah, dan ini termasuk kunci kita menuju wasatiyah. Maka jenengan ngaji takrib, jenengan ngaji Fathul Qorib, jenengan ngaji Kifayatul Ahyar, jenengan ngaji Iqna, Tausyih, fikih-fikih Syafi'iyah itu mengantarkan kita pada wasatiyah. Jenengan tahu kita ngaji Aqidatul Awam, jenengan ngaji Kifayatul Awam, jenengan ngaji Jawharut Tauhid, mengantarkan kita kepada wasatiyah. Jenengan tasawufnya mengikuti Ihya Ulumuddin, di bawahnya Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali, atau jenengan thariqahnya Syadziliyah, mengantarkan kita pada wasatiyah. Ini yang ada sejak dulu di tanah Jawa ini. Siapa yang bilang? Hadratus Syekh. Yang bilang siapa? Hadratus Syekh, muassis Mahatabir dan leluhur aslun dari Allah Yarham Yusuf Mashhad, cucu menantu, cucu menantu. Jadi kita ini punya genealogi yang sama dalam keilmuan. Ya tadi itu dicekali tenanan, you ndak jadi torofi, you ndak jadi harfi, you ndak jadi radikal, ndak jadi liberal, ndak jadi sekuler, ndak jadi yang lain. Dengan tetap wasatiyah dengan memegang ini tadi. Teman-teman yang sangat saya banggakan, berikutnya saya ingin menggambarkan bagaimana sih kehidupan beragama dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang tadi kita gambarkan mengikuti dalam tauhid Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam berfikih 4 madhab, madhab Al-Imam Abi Hanifah, madhab Al-Imam Malik, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bertasawuf Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bagaimana? Potretnya saja saya sebutkan satu. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini ketika kubaila wafatihi, sebelum wafatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, ditulis oleh Syekh Ahmad Thayyib dalam kitabnya, berpesan gini ke murid-muridnya. Nada ahadan min talamidhihi. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini manggil muridnya. Kemudian berkata begini, ishhad alayya. Wahai muridku, persaksikan, ishhad alayya, persaksikan bahwasanya saya ini anni la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah. Aku ini tidak pernah sampai menjelang wafatku ini tidak pernah mengkafirkan siapapun. Ini Asy'ariyah yang beneran dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau orang itu Asy'ariyah kayak kita ini, maka dia tidak akan berani mengkafirkan siapapun.
Kalau ada Asy'ariyah berani mengkafirkan orang lain, dipertanyakan keasy'ariyahannya. Kalau ada orang lain mengkafirkan orang lain, yang jelas itu bukan Asy'ariyah. Lu berani mengkafirkan orang lain, ini jelas bukan wasatiyah, jelas bukan tengah, karena dia sudah mengambil hak prerogatif Tuhan untuk menentukan kafir dan mukminnya seseorang. Understand? Jadi secara teologi Asy'ariyah ini tidak pernah takfiru ahadin min ahli hadhil qiblah. Kita tidak berani mengkafirkan siapapun, baik dia dari golongan Asy'ariyah sendiri atau dari golongan yang bukan Asy'ariyah. Ini wasiatnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini moderat, ini di tengah. Maka kalau hari ini adik-adik yang punya Facebook, punya IG, punya Twitter, ya, lihat TikTok, betapa banyak orang mudah mengkafirkan orang lain, podo-podo muslimin, orang mudah memberikan label sesat kepada orang lain. Ini hati-hati. Kita yang moderat, kita yang wasatiyah, tidak berani mengkafirkan orang lain. Jadi saya masih ingat, Allah yarham asy-syahid Asy-Syaikh Ramadan Buti pernah dawuh gini, kalau masih ada 0, sekian persen yang memungkinkan kita untuk tidak mengkafirkan orang itu, la tukaffiruhu, jangan engkau kafirkan. 0, sekian persen. Berarti kan ono kemungkinan iki kafir, iki ono uang iki kok anu ya, dia kok lek ndonga pakai tawasul ya. Allahumma ya muyassir yassir lana kull asir wa ya mudabbir dabbir lana kull asir usair lana kull asir bijahil basyirin nadhir. Iki ndonga kok pakai minta kepada Allah dengan perantara jahun Nabi. Iki ono sholawatan kok ngene ya, sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu biluqat, dengan kanjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan uqat itu bundelan-bundelan, keruwetan-keruwetan itu tanhal, bisa terlepas. Oh, saiki kok ndonga njaluk nang kanjeng Nabi, iki berarti syirik. Nah, kita Asy'ariyah, kita yang wasatiyah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kita tanya, Mas, sampean sholawat itu njaluke nang sapa sih? Mosok nang kanjeng Nabi? Ya gak lah, njaluke nang Gusti Allah. Bukti tadi Allahumma, ya kan? Allahumma ya Allah sholli, mudah-mudahan panjenengan memberikan sholawat njaluke wis nang Gusti Allah iki. Oleh beliau gak syirik sekalipun redaksinya seperti itu. Ini cara pandang kita, tidak mudah mensyirikkan, tidak mudah mengkafirkan orang lain, di tengah itu. Nah ini pengikut-pengikut Asy'ariyah, pengikut-pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yaitu orang-orang yang lam yukaffir ahadan min ahli hadhil qiblah. Nah, kalau jenengan wasatiyah tenanan, maka jenengan tidak mudah mengkafirkan siapapun. Jenengan tidak belok ke aliran yang mudah mengkafirkan, menyesatkan, mensyirikan atau apapun. Dan juga tidak berat ke sebelah menganggap semuanya boleh, kayak Ibahiyun tadi. Wis gak apa-apa, kan duwe cengkraman blas, ya ndak begitu. Wasatiyah ndak boleh begitu. Ya tidak berat kanan, ya tidak berat kiri. Tidak bilang semuanya ndak boleh, tekstual banget, dan juga tidak lepas dari teks. Dari cara mencari hukum tidak lepas dari teks, tapi juga tidak tekstual banget. Itu wasatiyah. Bagaimana kita meraihnya tadi itu? Bil ilmi. Oke, tauhidnya begitu. Secara fikih bagaimana? Kalau jenengan lihat At-Tibyan, kitabnya Hadratus Syekh. Ya, kalau ngaji At-Tibyan di halaman 16 sampai 2 lembar terakhir itu akhir At-Tibyan, Hadratus Syekh menggambarkan yulihat bagaimana para a'imah itu berbeda pendapat. Imamuna Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imamuna Malik. Imamuna Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imamuna Asy-Syafi'i. Padahal Asy-Syafi'i ini muridnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat biasa. Oh, ini fikihnya orang wasatiyah, tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengatakan sesat kepada yang
berubah dengan kita, berbeda dengan kita. Ayo. Kita lihat juga bagaimana Hadratus Syekh memberi gambaran. Sekalipun Imamuna Asy-Syafi'i ini ya, berbeda pendapat dengan Imamuna Abu Hanifah, tapi Imamuna Asy-Syafi'i ini zaro, kata Hadratus Syekh, zaro, berziarah ke makbarahnya Imamuna Abu Hanifah. Jadi Imamuna Asy-Syafi'i itu yo ziarah kubur. Kayak kamu ini sowan ke masyayikh, Mahal Quran. Imamuna Asy-Syafi'i juga sowan kepada Imamuna Abu Hanifah. Tidak bertemu ya, karena Imamuna Abu Hanifah wafat tahun berapa tadi? 150 Hijriah. Imamuna Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, tidak ketemu. Tapi ziarah ke makbarahnya Imamuna Abu Hanifah. Karena Imamuna Asy-Syafi'i ini ngaji kepada muridnya Imamuna Abu Hanifah. Muridnya, bukan ngaji ke Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i ini ngaji langsung kepada Imam Malik. Sehingga kalau saya bilang itu Imamuna Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i ini madhab pertemuan, madhab titik pertemuan. Imamuna Asy-Syafi'i dengan Imamuna Abu Hanifah memang tidak ketemu langsung, tapi Imamuna Asy-Syafi'i ini ngaji kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Imamuna Asy-Syafi'i dan Imam Malik langsung berguru langsung, Al-Muwatta. Imamuna Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal ini ngaji kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu madhab pertemuan kalau menurut saya. Imamuna Asy-Syafi'i ketika berziarah kepada makamnya Imamuna Abu Hanifah, dikatakan oleh Hadratus Syekh, qara al-Qur'ana wa khatama al-Qur'ana. Ayam, dalam beberapa hari Imamuna Asy-Syafi'i ini ngaji Quran, khataman, diberikan hadiah Qurannya kepada Imamuna Abu Hanifah. Dikatakan oleh Hadratus Syekh, dan selama tinggal di makbarah itu, di masjid Imamuna Abu Hanifah itu, tarokal kunuta. Tarokal kunut. Imam Syafi'i salat subuhnya tidak kunut. Imamuna Syafi'i subuhnya tidak kunut. Padahal Imamuna Syafi'i ini, madhab Syafi'i ini satu-satunya madhab yang mengatakan sunnah kunut di sholat subuh. Satu-satunya madhab dari 4 madhab. Jadi Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah lam yaqulu bisunniyatil qunut fi sholatis subhi. 3 madhab tidak mengatakan kesunahan kunut di dalam sholat subuh. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ya. Madhab Syafi'iyah saja yang mengatakan sunnah kunut di sholat subuh. Hanya 1 madhab. Jadi debat kunut tidak kunut itu bukan debatnya Muhammadiyah dengan NU. Itu debat sudah lama. Debat lama. Dan sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ini ansih melihat ini. Ansih melihat. Jangan karena tidak NU langsung dikatakan tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak kunut siapa? Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Ahlussunnah wal Jamaah, 3-3. Yang kunut siapa? Asy-Syafi'iyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kunut gak kunut, podo-podo Ahlussunnah wal Jamaah. Permasalahan muncul kenapa? Karena yang gak kunut menyalahkan yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Ini permasalahannya. Sudah tidak wasatiyah lagi. Kalau dilanjutkan lagi, kenapa yang kunut menyalahkan yang tidak kunut? Yang tidak kunut menyalahkan yang kunut karena kurang haji. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal tadi kata Syekh Tantawi, hadhil ummah khiyaratun adilatun muzakkatun bil ilmi wal amal. Maka ya saja ini kunut gak kunut sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya pada sholat subuh ya. Pada sholat subuh kemudian tidak saling menyalahkan. Lewis mulai menyalahkan ya ini sudah kharij an manhajil wasatiyah. Loh ini tadi. Wis lanjutkan ceritanya. Kalau tidak percaya sapa sing gak kunut ngono ya. Imamuna Asy-Syafi'i sahibul madhab Asy-Syafi'i gitu ya. Loh ini selama dalam ziarah itu masjid kene kunutor mari kalau zikir kok imame gak kunut gak aja. Ya gak ngono, nanti tak tutup nanti. Endingnya tutup kunut kita, ya tenang. Jadi sahibul madhab Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i selama
selama tinggal di masjid yang beliau ziarahi Al-Imam Abu Hanifah di sana, tawakal kunut, tidak kunut Imam Syafi'i. Sing duwe teori kita manut kunut kan kalau Imam Syafi'i lho tawakal kunut. Dikomplain sampai muridnya ketika pulang. Yai, ngono balik lagi ya. Yi. Lima tarakal kunuta. Napa jenengan mboten kunut? Kan jenengan yang ngajari kita kunut ngono. Jadi Imam Syafi'i ta'adduban bil imami Abi Hanifah. Oh, aku iki njogo adab ambek Imam Abu Hanifah. Oh, ngono. Njogo adab dengan Al-Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i juga pernah tidak kunut. Jadi tengah itu berarti begitu. Bukan tengah itu belo gone dewi nyalahno wong liya terus, itu namanya ndak tengah. Khiyaratun adilatun muzakkatun bil ilmi wal amal. Ya memang kadang ya kroso gak penak nek ngaji wasatiyah iki kroso gak penak, kadang ternyata awake dhewe yo kena cibiran gitu ya. Ya kena barang, kena apa namanya? Ya, dikoreksi lah kita ini. Wasatiyah itu tidak selalu membela yang kita lakukan, tapi juga kadang harus membenarkan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya dasarnya ilmu. Ngaji yo sing akeh, apalagi jenengan ini punya Quran, jenengan ini punya modal besar, tinggal baca tafsirnya, baca bagaimana para ulama memahami Al-Quran itu, maka jenengan akan terlatih cara memahami Al-Quran sebagaimana para ulama terdahulu. Jangan kayak sekarang, cukup kalau terjemahan nih, baca Quran terjemah, terus langsung jadi mustahil, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Understand? Jadi Imamuna Asy-Syafi'i mengajari kita begitu. Dan ini diabadikan hadratusnya di At-Tibyan. Maka berbeda dalam fikih selama masih dalam ranah 4 madhab itu semua masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh kan? Tauhidnya kita diajari. Jangan sekali-sekali mengkafirkan orang lain. Secara fikih berbeda tidak lalu lantas saling menghujat. Berbeda tidak lantas selalu saling menyalahkan. Berbeda tidak lantas satu dibilang benar, satu salah. Tidak bisa begitu. Oke? Dalam tasawuf apa maneh? Kita ini diajarin Imam Ghazali nonton wong tuwek, kamu ingat dia lebih banyak ibadahnya, kating muring-muring kawani, ya kan? Kita melihat anak yang lebih muda, dia lebih sedikit dosanya, akhirnya kita tidak berani melecehkannya. Dengan sesama, cocok dia yang lebih banyak ibadahnya. Apa meneh tasawufnya sudah begitu. Sehingga bertauhid ala Asy'ariyah akan menjauhkan kita dari takfir kepada orang lain. Berfikir secara madzhabul arba'ah akan mengajari kita untuk bisa menerima perbedaan. Dan bertasawuf wis gak kau ngurusi orang lain karena mesti ngurusi awake dhewe oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang wasatiyah kayak apa? Makanya kalau saya sesuai dengan apa yang diamanahkan ya Haji Abdul Hakim Mahfud ya Kikin, yuk kita ini karena sudah Syafi'iyah sejak lama, yuk kita perkuat Syafi'iyah kita. Karena orang itu kalau Syafi'iyah rata-rata tauhidnya mesti Asy'ariyah. Kalau jenengan lihat tadi, siapa itu Asy'ariyah? Pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Syafi'iyun fil madhab. Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam fikihnya Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali Sufi yang kita ikuti Syafi'iyun. Jadi Syafi'iyah itu ya berasy'ariyah, ya bertasawuf, mengikuti diantaranya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Oleh karena itu adik-adik, saya melihat potensi besar di jenengan ini punya Quran. Aku aja berat ngapal Quran sampai hari ini gak hafal-hafal gitu ya. Tapi dengan membaca Quran itu diharapkan jenengan tidak berhenti di sana, tapi lihat bagaimana sih membaca ayat hukum. Membaca ayat hukum itu yang ngaji Fathul Qorib, yang ngaji Al-Majmu', yang ngaji Kifayatul Akhyar. Maka saya katakan Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, kitab-kitab fikih itulah syarah dari ayat ahkam.
Jenengan ngaji takrib, ngaji Fathul Qorib, ngaji fikih itulah ngaji ayat ahkam. Jenengan ngaji Ihya Ulumuddin, jenengan ngaji Bidayatul Hidayah, itulah jenengan ngaji ayat-ayat tentang tazkiyatun nafs. Jadi ayat tasawuf diwujudkan dalam Ihya, ayat-ayat tentang tasawuf diwujudkan dalam Bidayatul Hidayah, diwujudkan dari Tadqiyatul Asfiya dan seterusnya. Jenengan mau ngaji tauhid, bagaimana ayat-ayat tauhid? Yang jenengan ngaji Aqidatul Awam, jenengan ngaji Kifayatul Awam, jenengan ngaji Jawharut Tauhid, yaitu ngaji Quran tentang ayat-ayat tauhid. Jangan dibedakan ngaji Quran semangat, ngaji tauhid gak semangat. Tauhid itu ngaji syarah atas ayat-ayat ketauhidan. Hadratus Syekh, seperti janji saya, referensi saya tidak akan keluar dari Tubirung dan Al-Azhar. Hadratus Syekh ketika menulis risalah fi jawazi taklid, ini sebuah tulisan terjemahan dari Syekh Yusuf Ad-Dikwi, gitu. Orang mestinya bilang Ad-Dikwi, ada yang bilang Ad-Dajawi. Ada satu statement yang menurut saya penting untuk jenengan renungkan, yaitu apa? Wa ma kutubul furu'i illa syarhun lil kitabi was sunnah. Kitab-kitab furu' itu, fikih-fikih itu tidak lain tidak bukan pasti itu adalah syarah dari Al-Quran dan hadis. Jadi jangan jenengan terkecoh dengan meme-meme yang sekarang. Kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Oh kita kuning, itu duduk Quran, duduk hadis. No. Saat itu bilang tidak begitu. No. Kita punya prinsip wa ma kutubul furu'i illa syarhun lil kitabi was sunnah. Kitab-kitab furu' itu, kitab fikih kalau dalam hukum, tafsir kalau dalam ayat, syarah hadis kalau bicara hadis, tauhid kalau kita bicara ayat tauhidan, itu semua pasti syarhun lil kitabi was sunnah. Itu semua adalah syarah cara memandang ayat dan hadis yang benar. Nah jenengan tinggalkan itu krono ngrasa wis hafal Quran, wis mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi prinsip saya, wasatiyah bisa diperoleh dengan cara beragama melalui metode Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah bisa kita pahami dengan betul kalau kita mau ngaji, ngaji dan ngaji. Kalau sudah ngaji dan ngaji dan ngaji, kata Fadlatus Syekh, wa ghayatul amali al-amalu bih, wa ghayatul ilmi al-amalu bih. Puncak dari keilmuan adalah pengamalan. Jenengan tadi lihat, oh tibane kunut itu masalah furu', aku ndaklah menyalahkan orang yang enggak kunut karena ini sama-sama ijtihadi. Oh masalah hilal ini Dzulhijjah melok Saudi atau melok Indonesia, ini masalah buruk, ini bukan masalah yang kita dibenarkan untuk mencela siapapun, ini ijtihadi. Ini tahlilan ini masalah buruk, orang mau mengimaninya sampai kepada mayit, monggo, tidak mengimaninya sampai, monggo ini enggak mengganggu keimanan, ya sudahlah ini ijtihadi. Yang boleh tidak benar itu saatnya adalah permasalahan ijtihadiyah dibawa ke masalah usuliyah. Yang harusnya masalah ini boleh berbeda, kemudian lantas kita tidak mau mengenal perbedaan. Fokusnya nggak podo, salah. Nah ini mulai ekstremisme. Dan orang tidak akan mudah ekstrim kalau tahu ilmunya. Ini masalah apa sih? Ijtihadi atau qot'i. Ini doni atau qot'iun. Dan untuk mengantarkan jenengan ke sana, modelnya sudah ada Al-Quran. Di sini juga saya tahu betul ada nahwu, ada sorof, bahkan ada usul fikih, ada qawaid fikih. Jenengan sing serius ngajine, serius belajare, insyaallah hamilul Quran, lafdun wa ma'nan wa amalan. Allahumma amin. Kira-kira itu yang saya dapat sampaikan. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pada beliau diaturkan terima kasih. Gimana, masih semangat? Nah, ya coba yel-yel 2 kali. Mat sama 2022? Baik, saya sekali lagi saya aturkan terima kasih. Materi dari beliau sangat luar biasa ya adik-adik ya. Anyway Ustadz ya, berarti sebenarnya kalau kita bicara muqaddimatul amal lana ya Ustadz ya, fil wasatiyah, sebenarnya kita itu pondasinya sudah sangat kuat ya Ustaz. Pertama, kita sebagai santri MK, kita sendiri adalah anak ideologis dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Betul?
Setuju apa enggak? Karena bagaimanapun Pondok MQ ini juga adalah turunan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ini adalah pengejawentahan dari keinginan Fadilatul Syekh yang ingin Tebu Ireng juga memiliki santri-santri yang berbasis hufat. Selain itu, kalau kita bicara muqaddimatul ilminya, maka pada dasarnya kalian juga sudah sangat kuat. Karena sebelum kalian mempelajari ilmu sendiri, kalian di sini sudah dibentuk karakternya sebagai para penghafal Al-Quran. Maka semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi diaturkan oleh Bapak Kiai Ahmad Roziki sebagai bekal kelak kita bisa menjadi insan-insan yang wasatiyah. Apa itu? Dengan tolabul ilmi. Semangat ya belajar nanti di aliyah ya. Semangat ya. Nah, kalau tadi penekanannya dari beliau, di antara yang patut untuk dipelajari betul adalah bahasa Arab. Kemudian tadi juga ada beberapa materi tentang hal-hal yang sifatnya cabang dan sifatnya asli. Hal-hal yang seperti itu hanya akan bisa kalian pelajari jika kalian punya muqaddimah pembelajaran bahasa Arab yang baik. Minimal nanti kalau kalian pengen belajar kitab, belajar nahwu dan sorofnya yang serius. Ya, siap? Siap. Kemudian nanti di masa depan jika terdapat perbedaan, jangan gampang menyalahkan. Karena itu bukan karakternya orang-orang moderat atau orang-orang wasatiyah. Baiklah adik-adik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab, kayaknya untuk yang pertama ini saya persilahkan 3 penanya. Nanti ini 3 penanya bisa berangkat dari siswa peserta matsama atau dari pengurus OSIS, bisa juga dari Dewan Guru juga boleh. Monggo saya persilahkan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya, ayo adik yang angkat tangan di sana, silakan maju ke depan. Yang lain silakan ya, dipersiapkan pertanyaannya ya. Ini saya kalau nggak moderator, saya ingin nanya banyak sebenarnya. Pertanyaan sederhana juga boleh loh. Misalnya gini, Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika kita punya tetangganya melihara anjing banyak, terus anjingnya kita bunuhi karena najis, itu toleran atau intoleran ya kayak gitu? Kan mengotori rumah kita. Nah, itu pertanyaan sederhana loh kayak gitu. Ya adik, silakan diperkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ananda Jovan Abdillah dari kelas 10 IPS 2. Tentang bermoderat tadi, apakah bermoderat itu wajib dan apa konsekuensi yang didapat oleh orang yang tidak bermoderat? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Jovan. Jawab langsung. Baik, jawab langsung saja ya. Kami persilakan untuk Bapak narasumber. Iya, menarik ya pertanyaannya. Apakah hukumnya moderat? Kalau kita melihat definisi tadi, yaitu bahwasanya moderat ini adalah perilaku beragama yang terbaik, perilaku beragama yang adil, perilaku beragama yang dihiasi dengan ilmu dan amal. Ini sebuah keharusan bagi kita untuk moderat. Kenapa? Kalau kita tidak berada di tengah, itu maknanya kita berada di pinggir. Kita berada di pinggir, dan di pinggir ini tidak baik. Di pinggir ini tidak baik. Contoh kayak tadi, orang bisa berani karena dia bisa keluar dari jurang ketakutan, tapi dia juga tidak overdosis sehingga kemudian dia sembrono. Jadi moderat ini proporsional, bisa meletakkan sesuatu di tengah di tempatnya. Katakan begini, saya ketika mengambil hukum, berdasarkan teks fikih, dari Fathul Qorib, dari Kifayatul Ahyar, gitu ya. Ini harus difahami bahwasanya bukan berarti dan tentu tidak saya ini sedang meninggalkan Al-Quran. Paham ya? Saya ditanya orang, Mas,
Rukunnya wudhu ada berapa? 6. Ada 6. Mana dalilnya? Saya katakan arkanul wudhu'i sittatun, an-niyatu wa ghuslul wajhi wal yadaini ilal ka'baini wa ilal mirfaqaini ya. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si gitu ya. Kemudian wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wat tartib. Tertib. Saya ditanya hukum rukunnya wudhu, lalu saya tidak menyebutkan Al-Quran dan hadis. Saya menyebutkan teks dari takrib katakan. Ya. Ini bukan berarti saya ini sedang, dan sungguh tidak berarti ini saya sedang meninggalkan Al-Quran, tidak. Tapi saya tahu kapasitas diri saya. Saya tidak bisa memahami Al-Quran secara langsung. Le ayatnya yo apalah jadi. Idza kuntum milas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apalah saja. Tapi saya tidak memiliki kapasitas yang pas untuk memahami ayat tadi dengan tanpa bantuan para ulama. Ini tengah ya. Jadi aku yoro ayatnya tapi aku tidak berani menafsiri ayat itu dengan kemampuan saya sendiri. Paham di sini? Oke. Maka saya memakai bagaimana sudut pandang ulama, sudut pandang mujtahid dalam memahami ayat ini. Kenapa? Kalau kita melihat ayat ini, idza kuntum minas sholati faghsilu wujuhakum, tidak ada kata niat di sana. Tidak ada kata niat di sana. Padahal menurut fikih kita Syafi'iyah, niat itu termasuk rukunnya wudu. Wah, ini bid'ah ini. Ini sesuatu yang mukhalifun lil Quran, mukhalifun lil kitab. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Kita tidak begitu. Tapi kita proporsional. Wah, ada niat di sana. Wah, ada niat di sana. Kita lihat innamal a'malu binniyat. Memorsikan hadis sebagai syarat pertama tentang Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung pada niatnya. Tapi lantas begini. Oh, kalau begitu niat ini rukun, Pak? Ya rukun. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau berniat dalam wudunya? Apa mesti batal itu wudunya? Apa mesti tidak sah wudunya? Kita bilang berdasarkan pemahaman fikih kita Syafi'iyah, iya batal. Tapi ternyata ada pendekatan lain dari Imamuna Abu Hanifah. Innamal a'malu binniyat. Yang tergantung ini bukan sihhatul amal tapi kamalul amal. Yang digantung dari amal itu kepada niatnya itu bukan sah tidaknya tapi sempurna atau tidaknya. Sehingga kalau tidak berniat tetap sah tapi tidak sempurna. Dengan modal ilmu kayak begini, saya wudu pakai niat. Saya berwudu pakai niat. Tapi kalau ngomong wudu pasal niat, kalau itu sembahyang wudu ngono pasal niat, ya wis gak apa-apa. Itu berarti melok Imamun Abu Hanifah. Lo dengan proporsional tahu dalil, karena tahu diri tidak bisa membaca Al-Quran hadis dengan benar, maka kita baca syarah-syarah tafsirnya, kita baca syarah hadisnya akan melahirkan sifat proporsional tadi. Kita mengikuti pendapat berniat, tapi kita tidak menyalahkan orang lain yang tidak berniat. Terus model kayak begini tidak diwajibkan, kalau ini rusak gitu. Mas pokok ini benar, kamu salah itu benar. Kalau ini masalah furu atau masalah usul, ini masalah yang boleh berbeda atau masalah yang harus sama, ya rusak. Jadi menurut saya wasatiyah ini sebuah keharusan. Konsekuensinya kalau tidak wasatiyah ya rusak. Akan muncul ta'assub yang berlebihan, fanatik yang buta, yang selalu membenarkan kelompoknya dan menyalahkan orang lain. Itu rusak itu, halak wa halak. Pemikiran saya, monggo bisa didiskusikan. Jadi moderat ini mohon tidak dimaknai kudu NU atau kudu Muhammadiyah atau kudu ngene, enggak. Kita maknai beragama kita dengan bingkai ilmu yang benar. Kita lihat, ini kita dudukkan masalahnya.
Kita dudukkan masalahnya. Iki masalah apa sih? Masalah boleh beda atau tidak boleh beda? Tuhan itu satu, kalau beda, siapapun ya, nek mengatakan Tuhan itu satu mukmin, nek mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, mukmin. Ini masalah yang tidak boleh beda. Sembahyang itu wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mulai zaman biyen sampai kiamat nanti ya sembahyang itu wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau piye subuhmu kunut atau tidak kunut, ayo kita berbeda, tidak apa-apa. Tarawihmu bagaimana? Zikirmu bagaimana? Jahar atau sir, itu boleh beda. Kamu tahlilan atau tidak? Boleh beda. Yang tidak boleh dalam masalah berbeda itu lantas menyatakan kebenaran sendiri, memandang salah orang lain, ini yang salah. Dan orang yang wasatiyah tidak mungkin tadi itu, tidak mungkin menyalahkan orang lain kalau tahu masalah itu adalah masalah yang boleh berbeda. Kita ini punya kaidah begini, Mas. Innama yunkaru al-muttafaqu alaih wala yunkaru al-mukhtalafu fi. Itu kaidah kita. Hal-hal yang muttafaq alaih salah itu boleh di-annahyu anil munkar. Tapi kalau itu mukhtalaf fi la yunkaru, tidak boleh di-annahyu anil munkar. Ini rumus ini. Dan rumus ini tuh tidak dipakai ya dengan dalil fanatik ya rusak. Sehingga bagi saya beragama dengan moderat dalam arti yang proporsional, didasari ilmu bukan fanatik pada golongan. Saya kira ada sebuah keharusan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian dalam beragama kita. Karena menciptakan kedamaian dan ketenangan adalah bagian dari maqasidus syariah kita. Ada hifdzuddin, ada hifdzun nafsi. Gak repot nanti kalau nek apa aku kafir, maka dia boleh dibunuh, kacau kan? Gitu kan? Kalau tidak sama dengan saya dia kafir, maka dia najis, maka nek mati dinggoni harus dipel, harus bayar, kacau. Kalau tidak sama dengan saya, maka dia ahli bid'ah, dia ahli syirik, ahli kubur, nyembah kuburan, dia kacau aneh. Ya kan? Nah itulah maka menurut saya moderat dalam arti proporsional melihat sebuah permasalahan, tahu kasusnya, tahu dalilnya, bagaimana ini didudukan dalam permasalahan yang ada. Menurut saya ini adalah sebuah keharusan dan keniscayaan untuk menciptakan beragama yang nyaman, damai dalam kebinekaan. Apalagi kita hidup di negara yang bermacam-macam, berbineka tunggal ika. Kita ini berbeda-beda, tetapi masih disatukan dalam satu bangsa, satu negara. Dan ini perlu didukung dengan sikap-sikap beragama yang wasatiyah. Saya kira begitu, Mas ya. Saya kira begitu. Betul. Wah, luar biasa. Jadi wajib ya. Anggap aja sebuah keharusan wajib. Karena bagaimanapun jika kita memandang potensi masalahnya, wasatiyah itu arah kemaslahatannya sangat luar biasa besar. Oh ya, anyway gini ya, saya pengen nanya ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak masalah-masalah yang sifatnya itu asli dan furuk atau cabang-cabang? Tahu apa enggak? Nah, kasih gambaran begini. Bagaimana hukumnya seorang lelaki menikah dengan lelaki? Boleh nggak? Atau bagaimana hukumnya zina? Boleh atau tidak? Iya, itu sesuatu yang sifatnya pasti. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi bahwa hukum lelaki menikahi lelaki adalah haram. Terjadinya persetubuhan antara lelaki dengan lelaki adalah haram. Zina pun juga sama. Itu salah satu contoh masalah yang asli atau masalah pokok. Tapi kalau bicara itu salah satu misalnya ya. Tapi kalau bicara masalah yang sifatnya itu masih bisa dipertentangkan, misalnya ya dari tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Kiai, contohnya adalah kunut. Makanya kunut atau tidak kunut tidak apa-apa. Hanya saja tergantung karena kita adalah santri-santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, haluan fikih kita adalah madhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah, maka kita semua membaca kunut. Tapi kalau ada di antara kita yang tidak membaca kunut, kemudian disalah-salahkan, yang salah siapa? Yang nyalahkan karena tidak membaca kunut. Berarti saya nyalahno, ngajine kurang akeh. Betul. Ngoten nggih Pak Isa. Pak Isa kunut kan nggih? Oh, kunut Pak Isa kunut. Kunut. Ngawur. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ayo siapa? Ya adik yang angkat tangan silakan maju ke depan. Bentar ya.
Nama saya Muhammad Syahrudatullah dari kelas 10 IPA 1. Ini pertanyaan saya agak melenceng dari. Oh, boleh Ustaz? Oh, boleh. Sunan Kalijaga kan pernah bertapa berbulan-bulan. Di situ Gimana? Bilang. Sunan Kalijaga kan pernah bertapa berbulan-bulan. Di situ beliau sholat atau tidak, dan sholatnya itu kalau sholatnya itu sama seperti kita apa ada agak beda? Dan kalau beda itu masih bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Dan apa arti sebenarnya dari kata bertapa itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Mas Arif Hidayatullah ya. Ini pertanyaannya lumayan berat ini. Oh, monggo Pak Kiai untuk menjawab. Iya, karena saya itu bukan sunan. Ya saya mestinya tidak bisa jawab ini ya. Begini ya, orang wajib sembahyang itu harus mukallaf. Mukallaf itu ada buluh, ada al-aql. Ada buluh, ada al-aql, yaitu balik dan berakal. Lah orang tidur ya. Orang tidur itu termasuk kategori orang yang zawalul aqli, akalnya hilang. Sehingga orang tidur itu boleh tidak sembahyang. Tapi memang tidak boleh tidur sambil sembahyang. Sembahyang sambil tidur juga tidak boleh ya. Sampai sini oke? Oke. Wis. Sekarang kalau kita sudah sepakat bahwasanya zawalul aqli itu adalah termasuk hal yang menggugurkan taklif. Ya. Zawalul aqli, orang akalnya tidak jalan, orang gila, orang tidur, itu tidak ada hukum taklif. Orang tidur ya, sampai tidur jam 11 koilulah, tangi-tangi jam 5 sore. Ya, yuk, katakan saat itu mama pembinanya, kemudian para ustadznya juga sibuk semua, boleh sapi, wis gak ngereken arek seneng kamar sembahyang tagak kok nyate kayak gitu ya. Nah kamu termasuk golongan yang tidak suka sate gitu. Jika kamu turu enak kamar dan turun itu mulai jam 11 sampai jam 5 sore. Pertanyaan saya, kamu dosa enggak meninggalkan sholat zuhur itu? Dosa enggak? Hah? Boten ya. Kenapa boten? Karena tidur, orang tidur tidak tertaklif. Gitu ya. Oke ya. Makanya melihat uzurnya orang boleh tidak sembahyang itu dua, yaitu tidur sama lupa. An-naum wan nisyan, itu uzur orang meninggalkan sholat sehingga dia tidak dianggap berdosa dalam meninggalkan sholat tadi. Oke? Kan orang tidak satu dua mas, orang tidak satu dua. Ada yang tarik tarikus sholat bi udrin, ada tarikus sholat bi ghairi udrin. Meninggalkan sholat tanpa udur dan meninggalkan sholat karena ada udur. Nah udurnya tadi dua, yaitu apa? Lupa dan tidur. Wes ya. Nanti kalau orang itu meninggalkan sholatnya karena udur, maka dia tidak dosa, ya kan? Tidak dosa, tapi wajib kodok, dan kodoknya alat tarohi, kata fikihnya gitu. Kodoknya boleh ditunda. Tadi ya tidur jam 11, tangi jam 5, meninggalkan zuhur. Dosa enggak? Enggak. Wajib kodok? Wajib. Ya, wajib kodok, wajib. Kapan kodoknya? Sembarang, pokoknya yakin dia masih hidup, masih boleh ditunda. Benar kan? Itu namanya alat tarohi. Ada lagi orang meninggalkan sholat bighairi udrin, tidak tidur, tidak lupa, main PS. Jam piro? Jam 2 sih. Jam piro? Setengah 3. Aduh kalah sih wis pisan kok ae. Main PS, masih ingat masa jahiliyah di rumah? Ya karena saya dulu juga main PS gitu ya. Jadi main PS itu nonton jam sih. Wis mepet baru sembahyang. Lah ngono terus sampai metu waktune, ya kan? Itu namanya meninggalkan sholat bighairi udrin, maka dia wajib qadha
qadanya alal fauri, seketika, tidak boleh ditunda, dan dosa, wajib tobat. Understand? Yes. Wis, saiki digawa nang Mbah Yai Sunan. Mbah Yai Sunan Kalijaga bertapa. Pertanyaannya adalah satu, ya, karena saya juga tidak wali sehingga saya tidak tahu bagaimana Sunan Kalijaga itu. Pertanyaan saya, ada enggak yang bisa menjamin dalam masa bertapa itu beliau tidak sembahyang? Ono ndak sing jamin, ndak ngene. Duhur wiritan, mari ngono asar sholat terus wiritan maneh sampai gak sadar maneh. Ada enggak yang menjamin itu? Tidak tahu, katanya tidak tahu, maka kita tentu tidak boleh suudzon beliau tidak sembahyang. Iya kan? Tidak ada riwayat mutawatirah, gitu ya. Tidak ada riwayat pasti yang mengatakan Mbah Sunan Kalijaga tidak sembahyang saat bertapa. Kalau ada, monggo ditunjukkan riwayatnya, sanadnya dari siapa, gitu ya. Sehingga saya tidak berani suudzon beliau tidak sembahyang. Itu pertama. Kalau memang iya Pak, saya punya riwayat mutawatirah melihat sendiri Mbah Sunan tidak sembahyang. Saya melihat sendiri Pak. Riwayatnya mutawatirah, perawinya adil, dobit, mungkin syaratnya sahih bidatihi lah, gitu kan. Jadi ittisalus sanad, wadatur ruwah, wa adalatur ruwah, ghairu syudzud, ghairu ilah, gitu lah. Ngaji hadis di Ma'atan itu bilang ngono syaratnya. Ini benar Pak, enggak salah Pak. Pertanyaan saya berikutnya adalah, bagaimana beliau dalam proses bertapanya? Apakah beliau dalam posisi fana? Ya, fana itu wis gak eling apa belas sing dieling Gusti Allah, wis gak eling wae sembayang, gak eling bener. Kok kamu tidur itu fana itu ya? Gak eling koncone mangan sate, takon dintuti barang siali gak eling belas wis gak aruh. Belas itu al-quwa hilang semua, kekuatan indrawi sudah hilang semua, kesadaran hilang semua. Dari pertanyaan saya, memang beliau ini bertapanya hilang semua kesadarannya, ya tidak wajib sembahyang. Ya tidak wajib sembahyang. Ojo bertapa karena zikir wong kon turu ae gak wajib sembahyang. Understand? Kira-kira pendekatan fikih begitu. Yang pertama perlu ditahqiq adalah apakah benar beliau dalam semasa bertapa ini tidak sembahyang? Harus ditahqiq ini, tidak boleh diduga karena harus husnudzon, jangan suudzon dulu ya. Yang kedua, kalau memang benar-benar tidak sembahyang, dicek dulu bagaimana proses bertapanya beliau. Apakah beliau sadar terus sembahyang, kayak sembahyang tidak sembahyang, atau memang dia sudah tidak sadar betul? Gak usah jauh-jauh bertapa Mas. Orang koma, naudzubillah, orang koma, sakit, kecelakaan bus, malu gagal otak tingkat tinggi, koma 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gak sadar. Yo apa sembahyangnya? Understand? Yes. Yang ketiga pertanyaannya menurut saya, apakah model sholatnya beda? Tidak boleh beda. Aku sembahyang itu mengikuti dawuh Allah Ta'ala, aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata, bener nggih ayatnya nggih? Mohon maaf kalau salah nggih. Sembahyang itu dawuh Allah Ta'ala lidzikri, ben aku ingat nek sini Gusti Allah, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, tapi sembahyang. Kaya duhur, Allahu Akbar. Betul-betul mah enak tutukannya dulu tok ae. Duhur langsung ya Fattah, ya Alim, ya Fattah. Ini Gusti Allah gak wajib sembahyang. Ya jelas sesat. Oh sorry saya katakan karena ini mukhalifun lima ulima minad dini bid-darurah. Jadi sembahyang itu termasuk ma ulima minad dini bid-darurah, sesuatu yang pasti yo wis kaya ngono. Sehingga berbeda tidak boleh. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, "Shallu kama ra'aitu muni usolli." Dalilnya muni usolli. Usolli fadhuri itu dalil gitu. Shallu kama ra'aitu muni usolli. Sembahyang itu harus muni usolli Pak Isa. Karena dalilnya muni usolli. Hadisnya gitu. Shallu kama ra'aitu muni usolli. Kanjeng Nabi dawuhnya begitu, sembayanglah seperti engkau melihat aku sembayang. Duhur petang rakaat, asar petang rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Yaitu dilakukan. Gak ada model lain.
Itu Pak kosor, ya tentu itu syariat kosor. Itu jamak Pak, ya itu syariat jamak. Tapi soal meneng, yo gak ono. Basi wis levelnya wali tingkat yopo ae sembayang itu tetap ngono. Ya. Jadi kamu jangan terkecoh dengan orang-orang yang aku iki wis wali sembayangku beda mbek awakmu. Aku wis ngene sembayang guys, bergedes. Belgedes, kamu jelas salah. Karena hakikat itu marifat kaya apa wae tetap tidak akan bisa meninggalkan syariat. Harus kurang wali kayak apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang bacanya Jailani, ada yang baca Jilan. Ketika kita baca manakibnya, ketika kemudian ada nur, ada cahaya itu teriak, ya Abdul Qadir inni ubihtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, kamu sekarang wis tak olehno apa wae sing haram buat orang lain. Kok santri MI alhamdulillah wis gak wajib sembahyang, gak wajib poso, oleh zina yo, oleh mendem, alhamdulillah aku wis wali ya. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini wali yang alim, ya mesti wali kudu alim. Wali itu mesti punya ilmu. Kalau wali tapi gak berilmu kaya gak ono kaya. Ini coba cek lah, kamu manakipan itu cek. Sekian kali lah baca manakib, yo gak maca Quran terus pisan maca manakib. Apa sih mau manakipan? Soalnya mulai itu bukan manakipan langsung iso kira-kira. Di manakib itu begitu. Ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, atau fil makna ya, teksnya aku gak apa. Qad abahtu lakal muharramat. Aku telah memperbolehkan kepadamu semua yang haram-haram. Iki lek aku yo langsung alhamdulillah, langsung gawe surban, gawe putih, aku wali, kon gak oleh aku oleh dhewe. Kata Syekh Abdul Qadir langsung ihsya ya la'in, orang ajar setan mingkre. Gitu. Karena tahu betul syariat Gusti Allah ini tidak mungkin untuk dirubah kembali. Karena sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Untuk hafal uya dia enggak hafal salano mas-mas iki. Agama iki wis sempurna sudah akmaltu lakum Muhammad this day hari ini kata Mas Nidom this day hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku ridho Islam sebagai agama. Sudah final sudah. Sembahyang ya wis ngono. Ya ngadep bagi yang mampu lek wajib ya harus berdiri. Lek gak mampu berdiri boleh duduk. Gak cukup merem sendakep ya gak cukup ngono. Maka karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini berangkatnya dari ilmu, beliau ini mufti dalam dua madhab, ya Syafi'iyah, ya Hambali, mufti dua madhab, wali ini alim betul. Dites para kiai-kiai iso jawab kabeh, itu walinya Syekh Abdul Qadir Jilani yang dikatakan sebagai Sultanul Ulama. Jenengan baca manakibnya Syekh Abil Hasan Asyadili, katakan Tanwirul Ma'ali miliknya Mbah Dalhar Watu Congol. Yo gitu. Gurung ana tak temoni manakibnya wali besar terus wa huwa yusolli jalisan walau kana qadir alal qiyam. Ka ana dia sembayangi pokoke lungguh masih iso ngadeg akan temoni. Jadi wali yang on the track lah, syariatnya jalan. Wali ngaku-ngaku wes, itu wali kukun ya. Wali kukun. Jadi itu saya katakan dengan tegas bahwa saya sembahyang yus menunggu modelnya. Karena sembahyang ini termasuk mimma ulima minad dini bil darurah. Pasti semua orang tahu tentang sembahyang ini, tidak mungkin berubah, tidak mungkin berbeda. Yo beda itu dalam hal-hal yang tadi itu, iki kunut tanda kunut, iki takbire ping pira, ngono boleh ya. Ini sujud sahwinya ini setelah salam atau sebelum salam. Tapi yang kunut ini setelah ruku atau sebelum atau setelah itidal atau setelah rukuk dan seterusnya, itu boleh beda. Tapi hal-hal yang rukun-rukun tadi tidak akan berbeda. Gitu ya. Jadi Mbah Sunan Kalijogo rahimahullah wa radhiyallahu. Tentu kita tidak tahu pasti beliau ini betapa meninggalkan sembahyang atau tidak, aku tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas untuk menyatakan orang ini tidak sembahyang harus jelas, jangan suudzon walak nanti ya. Yang kedua, kalau memang tidak sembahyang kita lihat apakah beliau ini mukallaf atau tidak. Karena orang itu kalau zawalul akli diantaranya naum, tidur, itu sudah tidak mukallaf.
Sehingga andaikan orang itu tidur terus gak sembahyang, ya tidak wajib sembahyang. Nanti kalau bangun baru sholat. Gitu. Kalau di dalam waktunya masih ada, kalau di dalam waktunya sudah qadha. Nah, qadhanya orang tidur ini tidak dosa. Gitu. Ya. Kemudian apakah model sembahyangnya berbeda dengan kita? Jelas tidak. Gitu. Jelas tidak. Karena sembahyang ini termasuk mimma ulima minad dini bid-darurah wa hiya qa'imatun min aslin nubuwah ila yaumil qiyamah. Begitu ya? Wallahu a'lam. Ya. Sudah ya, cukup ya. Jadi kalau kita bicara tentang wali kita Sunan Kalijogo, maka basis pemikiran kita atau basis perasaan kita arahnya ke husnudzon. Karena beliau wali, apalagi beliau ini wali, jelas tidak akan mungkin nyalahi syariat yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Baik, terima kasih. Lanjut ke penanya ketiga, silakan. Oh ya, nanti Dewan Guru bonus satu pertanyaan ya. Nanti setelah ini dulu. Ya, silakan Mas yang angkat tangan ke depan. Ini penanya terakhir dari siswa ya. Setelah ini akan ada bonus question untuk ditujukan untuk pengurus dan guru. Ya, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Ali Soki dari Agama 2. Mau bertanya tentang masalah fikih. Ada seseorang yang sudah sepuh, anten niku beliau niku tinggal di tengah hutan batang karang jauh dari permukiman warga. Beliau niku buta namun mboten tuli. Nah, cara beliau niki mengetahui masuk waktu salat niku pripun? Napa mendapatkan ruksa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Mas Syauki. Untuk Pak Kiai. Baik. Ada orang tua di tengah hutan. Ini kok sinetron ya? Ada orang tua tinggal di hutan sendirian, hutan, tapi tidak tuli. Nah ini kunci jawabannya, ini tidak tuli. Maka dia beristihad untuk mengetahui waktu sholat dengan indera yang dia miliki. Jadi orang itu kalau mazalah hayyan, hidup, dan akilan, hayyan artinya dia mukallaf, ya tadi sudah bilang tua gitu. Terus dia akilan, maka dia mukallaf. Dia wajib sembahyang. Bagaimana dia mengetahui waktu sembahyangnya? Ya tanya dia. Yang jelas kalau dia tahu sudah masuk waktunya sembahyang, maka dia wajib sembahyang. Maka di fikih itu, di kitab kalau tidak salah Sittuna Mas'alatan, ada kitab Syarah Sittina Mas'alatan. Ketika bicara azan, ya, azan itu memberi kepastian masuknya waktu sholat itu secara qot'i atau donni. Demikian pula dengan suara ayam berkokok itu apakah bisa dijadikan standar waktu sholat gitu ya. Itu seingat saya ini adalah hanya sebagai alamah, hanya sebagai tanda, tapi bukan sebagai satu kepastian yang pasti benar dan tidak mungkin salah. Artinya apa? Artinya jangankan orang itu buta, orang yang melihat saja itu bisa keliru dalam menentukan waktu sholat atau waktu berbuka. Jadi mangkon nang jero kamar, mari main PS keturun ya. Turun, pegelen, mari melekan, jam isi kayak turu, tangi-tangi, cik peteng. Karena lampunya dimatikan. Alhamdulillah cik subuh. Alhamdulillah belum habis waktu subuhnya. Oke? Karena dia kamarnya bagus, atau kamarnya ono kamar mandinya, langsung dia wudu, langsung sembahyang.
usolli fardhu subhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Karena menurut ilmu dia, menurut mata dia masih gelap, ya, masih gelap, lalu dia butuh ke sholat subuhnya adaan. Ternyata mari salam wiritan, karena santri MG ya, mari salam wiritan, terus maca Quran sak juz, ya, murojaah hafalana karena santri MG ya kan. Lalu metu kamar tibane wis bedu. Tibane wis zuhur. Berarti dia salah dalam menentukan waktu sholatnya. Sehingga dia tadi bilang adaan, padahal seharusnya qadhaan. Terjadi enggak? Terjadi. Sama dengan kasus sahur dan berbuka. Dikiranya masih malam, padahal dia bisa melihat ternyata sahur, ternyata sudah subuh. Atau dikiranya sudah maghrib karena gelap, dia berbuka ternyata mendung, padahal maghrib belum datang. Terjadi. Orang yang panca inderanya lengkap saja itu bisa salah dalam menentukan waktu. Apalagi yang inderanya tadi itu matanya ada gangguan, gitu ya. Sehingga kalau ditanya gimana, apakah dia wajib sembahyang? Saya katakan wajib sembahyang. Dengan apa dia tahu waktunya? Pasti dia punya cara dalam menentukan waktu sembahyang. Karena nyuwun sewu kadang orang yang punya keterbatasan itu diberi Allah Ta'ala kelebihan. Katakan indranya indra matanya tidak jalan, biasanya telinganya sangat peka, tajam dalam mengidentifikasi iki wis zuhur, iki wis asar, maghrib, isya, subuh. Apalagi kalau di hutan dan di bawah kaki hutan ada perkampungan sing ono surone biasanya krungu adzan. Makanya saya ingat seorang sahabat ketika dia matur Kanjeng Nabi, saya ini buta dan di jalan itu banyak bolongan, lobangan, saya sering jatuh. Apa saya boleh untuk sholat tidak berjamaah? Jawab Kanjeng Nabi, lah kon krungu ta gak adzan? Ya piro? Ya budal jamaah. Artinya pendengaran ini bisa dijadikan standar untuk menentukan awal waktu sembahyang sekalipun itu tidak qot'i. Sekalipun itu tidak qot'i, gitu ya. Nah sekarang kalau dia jauh dari perkampungan, tidak dengar adzan, bagaimana dia menentukan awal waktu sembahyang? Ya dengan ilmunya, dengan dia bagaimana dia bisa mengetahui iki kira-kira wis zuhur, wis asar, maghrib, wis isya, subuh, pasti dia tahu. Apalagi hidup sendirian sejak lama, pasti dia punya kebiasaan sing iso niteni. Kadang itu pokok ayam, wis kate subuh koyo iki, pitike wis bengak-bengok kayak ya. Sehingga dari sini maka orang itu tetap tertaklif untuk sembahyang sesuai dengan kadar keilmuan pemahaman dia dalam menangkap ini masuk waktu sholat atau belum. Pasti dia punya kebiasaan, pasti. Sehingga kalau saya hukum yang penting itu dia tetap wajib sembahyang. Kemudian nanti bagaimana cara dia mengetahui awal waktu sholat, pasti dia punya caranya. Dengan caranya. Nah karena kita ini punya mata, punya telinga, terus hidup serba kecukupan gitu, supaya sembahyang roh, nek HP ini di alarm, ya kemudian adzan dan seterusnya, maka kita tidak terbayang untuk dia hidup kayak apa. Tidak usah jauh-jauh kemudian dengan hijrah ke Eropa, di mana di sana tidak banyak suara adzan, itu agak asing. Ya tahu adzan, ternyata masih punya jam, masih punya HP. Jangan bayangkan orang hidup berapa puluh tahun yang lalu tidak ada HP, dia tetap tahu sembahyang dengan jam tangannya. Ditarik lagi, orang belum lahir jam tangan, ternyata dia bisa melihat dari jam matahari. Jam matahari mas. Jadi itu dirasakno, iki bayang-bayang sudah menceng ya zawal, zuhur, ini bayang-bayang sudah 2 kali panjangnya dengan benda aslinya masuk asar, ini huruf tenggelam maka maghrib, padahal tidak ada jam tangan, tidak ada HP. Ditarik kemudian kalau matahari di negara itu tidak terbit kayak di daerah kutub, maka kemudian dia punya kebiasaan mengikuti standar negara di sampingnya. Ini kebudayaan. Kita ini sekarang hidup di daerah di waktu yang semuanya serba dimanja. Sembahyang yo rumah adzan masjid, yo ono alarm, yo ono jam tangan, sehingga kita tidak terbayang menggunakan jam matahari.
Di tempat lain atau di waktu yang dulu tidak ada HP, bisa pakai jam tangan. Sebelum ada jam matahari. Bahkan di daerah yang matahari tidak tertib, ya kan? Tertib dalam arti di kutub utara, kutub selatan yang mataharinya tidak normal kayak kita ini, dia punya bisa standar mengikuti negara sampingnya, waktu sampingnya. Ini artinya orang itu pasti akan diberi kemampuan oleh Gusti Allah untuk mengetahui waktu. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kayak tadi itu. Kita tidak bisa bayangin piye kalau jam itu. Orang cukup pakai jam matahari. Dan sebelum itu atau pas matahari ini mendung peteng kalau simpenge piye bayangne? Wallahu a'lam bisa itu seperti apa. Karena nyatanya ya sembahyang ke zaman Nabi sebelum ada listrik, ya kan? Sebelum ada listrik, sebelum ada HP, sebelum ada kompas. Kita kan tidak bisa bayangin sekarang hidup piye lek salat tuh gurun pasir di hutan, kita tidak tahu mana musolanya. Kita tidak tahu mana kiblatnya, tidak punya bayangin. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang serba kecukupan. Akai masjid, akai musola, ono HP, sing kompasi jalan, gitu. Tapi orang-orang dulu punya teori, bahkan angin ini mas, angin ini bisa menunjukkan arah. Dengan kajian ilmu falak ini, angin namanya ini berhembus dari arah ini ke arah ini, itu ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Mungkin saat itu belum ada kompas, mungkin itu perkembangan teknologi belum sampai seperti hari ini. Sehingga saya katakan bahwa saya tetap wajib sembahyang. Bagaimana dia mulai? Pasti dia tahu dengan kebiasaan yang sudah dia miliki sejak dia ditakdirkan Gusti Allah tidak bisa melihat dan punya telinga. Pasti. Dibuktikan tadi perkembangan teori jam tangan, teori HP. Mungkin nanti kita tidak perlu HP lagi, mungkin harus ngandani pakai dhuwur, ngono ae. Pakai sembahyang, pakai mangan, paling gitu. Paling begitu. Ya tadi itu kita sulit bayangin karena kita hidup di zaman di tempat yang semuanya tersedia. Gitu ya. Begitu Mas ya? Oke, yes. Wallahu a'lam. Ya, Bos. Jadi kalau di Quran kan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah ke Allah ya. Jadi pasti jika Allah menciptakan manusia bentuknya seperti itu, Allah juga akan ikut menciptakan media bagaimana agar caranya hambanya bisa beribadah kepada Allah. Ya, kemudian kita tutup dengan pertanyaan terakhir. Kami persilakan untuk pengurus atau dewan guru. Oh ya, Pak Pala silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahul Falah, guru madrasah aliyah Al-Quran, fikih kitab. Melihat dari pertanyaan-pertanyaan Ustaz Didik sebelumnya itu geraknya tentang masalah kefikihan, kira-kira akan sama suasananya seperti nanti yang saya alami ketika mengajar, yaitu banyak pertanyaan tentang fikih. Saya ingin menanyakan masalah menerapkan sikap moderat dalam realitas kehidupan, terutama saat mengajar. Begini, suatu ketika saya mengajar di suatu kelas, ketika itu fikih kitab Fathul Qorib, seperti tadi penjelasan sebutkan juga kebetulan makrotnya ciri-cirinya Islam moderat yang namanya kitab dari mazhab Syafi'i ya, kitab Fathul Qorib. Ketika saya tanya ketika masuk ke dan jinayah, ketika siswa saya tanyakan, apakah kalian setuju dengan jika ada wanita atau laki-laki yang berzina kemudian dihukum mati seperti dalam kitab itu? Kemudian mayoritas anak-anak menjawab tidak setuju. Nah, terus saya jadi pikir, artinya saya bagaimanakah sikap moderat yang harus saya lakukan, menyampaikan sesuai kitab, karena pada prinsipnya, pada hakikatnya di dalam realitas kehidupan sehari-hari hukum yang kita gunakan juga tidak mengakomodir itu. Kemudian yang kedua, saya pernah mengajar salah satu kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam berarti juga termasuk salah satu kitab tauhid madhab Maturidi sama Asy'ari.
Di mukadimahnya kitab Kifayatul Awam disebutkan hukum mukallid oleh Imam Ibnu Arabi bahwasanya seorang mukallid dalam ilmu tauhid itu tidak diakui keimanannya kecuali kalau sudah tidak bertaklid atau memahami dalil akli secara tafsiri. Terus realitasnya ketika saya sampaikan kepada siswa atau peserta didik itu, nah terus orang tua aku, Pak, bagaimana Pak yang sepahullah yang realitasnya tidak pernah belajar ilmu tauhid, gak ngerti dalil akli, gak ngerti dalil nakli, apa gak diakui keislamannya. Nah, dari realitas-realitas seperti itu, ketika saya mengarahkan siswa untuk bersikap moderat itu seperti apa? Apakah menerima kitab-kitab tadi yang kami sampaikan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita toleransi atau kita tolerir menggunakan kira-kira menerima hukum yang berjalan di masyarakat gitu. Moderat itu diarahkan ke yang mana? Karena pada hakikatnya ya di masyarakat itu berbeda dengan yang disampaikan. Kalau tolak ukurnya kan tadi di awal disampaikan bahwasanya moderat yang paling afdol. Yang paling afdol itu mengikuti tadi kitab-kitab tadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus untuk Pak Miftahul. Monggo Pak Kiai. Ketemu. Pertama tentang had, tentang had zina. Yang pertama, ya tentu kita gini, dalam moderat tidak boleh lepas dari teks secara utuh, tapi juga tidak tekstualis banget. Artinya kalau teman-teman lantas tidak mau terhadap hukum yang sudah jelas ada dalam Al-Quran, ya tentu ini bukan moderat. Ini justru pembangkangan. Jadi sekali lagi moderat itu tidak liberal, tapi juga tidak radikal. Tidak lepas dari teks, tapi juga tidak lantas menerima teks secara mentah tanpa memperhatikan kontekstualnya. Sehingga dalam kasus had zina ini harus diyakini memang bahwasanya Allah Ta'ala sudah menentukan hadnya, yaitu ar-rajmu bagi lil muhsan, dan al-jild bagi yang ghair muhsan. Ini sudah qat'i. Dan qat'inya jelas. Sayyiduna Ma'is, ya. Sayyiduna Ma'is ini adalah sahabat yang nyuwun sewu melakukan perzinaan dan dirajam oleh sahabat di era sugengnya Hadratul Rasul Muhammad SAW. Jelas ini qat'i, dilakoni. Jadi teksnya ada, fi'lunya ada. Tapi kemudian coba juga diterangkan bahwasanya Sayyiduna Ma'is yang sudah dirajam ini langsung oleh Hadratul Rasul Muhammad, aku kok dengar suaranya Ma'is di surga. Jadi sudah selesai urusan zinanya itu karena dirajam, sudah selesai, langsung dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kan sisi yang tidak boleh dilepas dari penjelasan bahwasanya orang ini kalau dirajam, ini bukan tuh sakno mati, engko ya dihukum nang neraka karena zina. Enggak, Sayyidina Ma'is ini kata Hadratul Rasul Muhammad bil makna ini sudah di surga. Nah, kamu pilih mana, taubat yang belum sudah diterima, tak mlebu swarga langsung. Berarti anak sudah mulai mikir, yo enak nanti yo kalau nang surga tak dihukum sing durung jelas gitu. Mulai berpikir. Tapi yang perlu dijelaskan begini, Ustaz, apa? Untuk menentukan ini hukum di had dirajam, ini tidak main-main. Ini harus ada arba'atu syuhada. 4 saksi yang melihat live. Live Aisyah. Coba video tidak bisa. Walaupun ada pakal telematika Ari Suryo,
informatika, telematika, siapa lah pakar video lah. Wah ini videonya Al-Mukarram artis ini gitu. Oh, enggak bisa. Jadi teksnya jelas, faktu bi arba'ati syuhada. Kecuali kayak Sayyidina Ma'is ya, Sayyidina Ma'is ini ikrar. Masih ikrar datang kanjeng Nabi, ya Rasulullah halaktu. Rusak namanya Nabi. Lapo halak rusak. Lapo kulo zina. Enggak percaya. Datang lagi kulo zina sampai 3 kali baru dihukum. Dan bahkan ketika Sayyidina Ma'is ini lari, dikejar para sahabat kan Nabi dawe, "Lah aku gak culno ae dilepas lari." Begitu. Jadi tidak bisa terus sekedar zina rajam mati, zina rajam mati. Tapi kita perlu bicara standarisasi bagaimana dia bisa diputuskan zina lalu dihukum rajam. Harus ikrar atau arba'atu syuhada. Kalau ada celah-celah untuk tidak bisa dipastikan, ya tidak jadi rajam. Sopo saya zina terus nonton koncone tunggal ini aku zina ini mau papat nonton aku zina. Karena sulitnya melakukan had zina ini maka hampir tidak terjadi. Wong katanya aku zina, cek mikir. Aku zina ngaku mati. Wis ngene wis aku gak ngaku, tapi tobat gak bayar mana gitu. Kemudian itu dilaporkan zina. Maka kemudian endi saksine? Kalau saksine ya tidak bisa dijatuhi hukuman zina. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu, ketika Ma'is sudah dihukum mati, kata Rasulullah di surga juga. Dan nomor 3 termasuk hifdzun nasli, bagaimana syariat rajam ini diberikan karena memang ada urgensi untuk menjaga nasab dan jelas. Hifdzun nasli. Iki anake sapa? Nek mboke mesti jelas karena dia melahirkan, tapi bapake sapa kudu jelas. Maka bapake sapa iki tidak bisa ditentukan kalau tidak dengan syariat pernikahan yang jelas. Ya iki lan wong wedok terus mari turu ambek wong lanang telu, terus hamil. Iki anake sapa? Tes DNA Pak, fikih bilang DNA doni, tidak qot'i. DNA itu doni. Tidak bisa terus yo pasti ki bapake ndak bisa. Sehingga pernikahan ini menjadi jalur satu-satunya untuk keabsahan intisabnya seorang anak pada bapak. Al-waladu lil firash walil ahiril hajar, hadisnya begitu. Ini perlu disampaikan juga cek yo nek wong bijano free sex, zina dibebasno ya rusak kabeh bapak sapa gak jelas. Nanti nek nikah sapa sing nikahno, kemudian faro itu ya gak mlaku iki waris untuk sapa ngono. Kemudian dia nanti tidak boleh nikah dengan siapa karena dia jangan-jangan bapaknya mau itu keluyuran nanti terus iki pernasabane kaya apa ndak jelas, malah ndak jelas semuanya. Makanya kemudian dihukum. Nah kemudian hukumnya apa kejam Pak? Memang hukum harus memberikan konsep jera. Walil qisasi wa fil qisasi hayatun. Hah? Iya kan? Apa itu? Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab gitu. Dalam kisos itu, dalam had itu, dalam hukuman itu ada hayat, ada jaminan kehidupan yang nyaman, tentram, damai. Amin lihatlah sekarang orang dihukum tapi tidak jera. Saya nyolong, dihukum seminggu metu meneh, nyolong maneh seminggu meneh, ngono terus. Ya kan? Bahwasanya ternyata ketika hukum ini tidak ditegakkan dengan semestinya, maka kejahatan sulit untuk diminimalisir. Tapi hukum itu memang harus menimbulkan efek jera. Jadi ada kajian makosidnya, ada kajian teknisnya, ada kajian tadi itu kira-kira dijarno kayak gini kira-kira bahaya mana? Membunuh orang satu, menyelamatkan banyak orang, atau membiarkan orang satu kemudian yang lain bisa terkontaminasi dengan kejelekannya. Itu kajian saja, diskusi saja. Sehingga tidak serta-merta moderat itu membiarkan kejahatan berlaku tanpa ada hukum yang jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kifayatul awam. Begini, standarisasi aqidatul khamsin,
Kemudian tidak boleh taklid dalam tauhid, gitu ya. Itu perlu didudukkan dengan seksama saja. Perlu didudukkan dengan seksama. Karena namanya manusia rata-rata itu pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang kampung itu ada yang sumpah, sembuh pencari Gusti Allah. Dan itu secara langsung itu paham betul Allahul Qadir gitu ya. Wa nahnu laisa minal qadirin. Kita ini tidak punya kemampuan. Laisa indana qudrah. Artinya untuk dikatakan sebagai mukmin, apakah harus tahu bahasa Arabnya atau dia menyadari ada hukum-hukum Allah yang dia terima tentang asma dan sifatnya, wajib, mustahil, jaiznya. Saya yakin orang itu bawaan fitrahnya sudah kenal Gusti Allah. Kayak tadi itu, apa kang sumpah, nah ya usaha tak lancar-lancar, Gusti Allah itu ngersakno. Kadang itu, tanya sifat wajib Gusti Allah tapi rohani gitu. Jadi untuk mendefinisikan orang ini muqallid dalam tauhid, ya perlu kita membuka kembali syarah-syarah itu standarnya kayak apa, supaya kita tidak terjebak dalam definisi lantas kemudian mempertanyakan keimanan orang-orang tua kita dulu, mempertanyakan keimanan para kiai-kiai kita yang ngajari kita dulu. Kalau Arabnya belas, ini Pak Yai benro tak istilah Arabnya enggak. Yang penting kita memahaminya. Saya yakin setiap mukmin paham betul kekudrahan Allah Ta'ala. Saya yakin semua mukmin memahami betul Allah adalah zat yang hayyun, zat yang qayyum, tanpa harus mengenal atau apal Allah wujud kita bako. Gitu ya. Nah karena kita ini ngajinya kitab, ngajinya Arab, maka kita paham sifat-sifat dalam Arab itu. Tapi saya sangat yakin orang-orang itu walaupun tidak ngerti nama dalam bahasa Arabnya, kalau mereka ditakoni, didedes, sampai kenal Gusti Allah sifatnya kaya apa ae sih, insyaallah jangkep iku 50. 40 wajib muhalnya Gusti Allah, 1 jaiz, 4 wajibnya Kanjeng Nabi, 4 muhalnya Kanjeng Nabi, dan 1 jaiznya Kanjeng Nabi. Bahkan tiang-tiang sepuh itu rata-rata apalagi Datul Awam di kampung-kampung. Rata-rata. Saya di Kalijaring mbah-mbah itu tak takoni, nyambung loh Aqidatul Awam. Mereka dulu ngajinya Aqidatul Awam. Mungkin mereka tahu Arabnya, tidak begitu paham maknanya. Mungkin. Atau sebaliknya, mereka sangat paham maknanya, bahkan mereka informasi dalam kehidupannya. Dia merasa nyaman. Bapak betul nyambut gawe, habis sobat cari Gusti Allah. Iso ngono barang kok tuwek iku. Tanpa mereka tahu ayat-ayat tentang tawakal, tanpa mereka tahu hadis-hadis tentang tawakal, tanpa mereka tahu tentang nama-nama sifat wajibnya Gusti Allah. Jangan begitu. Sehingga kita ini ya wis mangkola asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa mu'min. Dan meyakini Gusti Allah Tuhan itu kan jadi tadi, apa yang diyakini mesti itu. Mesti yakin Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Allah itu zat yang mutakallim. Karena ngomong Quran ini kan kalami Gusti Allah walaupun tidak kalam. Itu nak ngaji Quran itu dawe Gusti Allah, agar mungkin bahasa dari itu. Sehingga saya sangat mengikuti pendapatnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fa huwa mukmin. Tapi lek santri ojo ngono, kita ini diajari betul tertib. Ngapalna Aqidatul Awam, ngapalna Jawharat Tauhid, ngaji Kifayatul Awam, ngaji takrib, ini disiplin, harus ngaji. Sementara kemudian mbah-mbah kita dulu yang tidak familiar dengan kitab-kitab ini, mungkin karena dulu ngajinya ya ngaji bil makna itu, Pak Kiai mengendaki pokoknya paham, pokoknya ngerti, terus iso diamalno. Orang dulu begitu. Nah kita sekarang kadang fasih berbahasa Arab, kita fasih berteori, tapi pengamalan kita kalah dengan orang-orang sepuh dulu. Kalau kita ngatakan gitu, saya kira begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah
agenda seminar atau majelis ilmu bertemakan moderasi beragama pada pagi hari ini sudah selesai. Kami dari pihak MA Madrasatul Quran Tebuireng mengaturkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kiai Ahmad Roziki SMHI. Sekaligus harapan semoga di lain waktu kita ada kesempatan yang lain untuk bisa berkumpul lagi, ya Ustaz. Ya, bahkan harapan mungkin punya jam ya ke depannya. Ya, siap ya. Ya, baiklah adik-adik, sebelum saya tutup, saya sebagai moderator pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ilmu atau seminar bertemakan moderasi beragama ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis saya serahkan kepada panitia kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh pagi yang luar biasa. Wawasan dan pengetahuan baru kita dapatkan dari pagi hari ini. Semoga melalui beliau kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga karena pagi hari ini dapat membangkitkan semangat belajar kita ke depannya dalam mencapai cita-cita luhur Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yakni mencetak insan hamilul Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kiai Haji Ahmad Roziki, Lisens Magister Hukum Islam. Sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat jamuan atau perkataan yang kurang berkenan. Sebagai penutup, kami mohon untuk membacakan doa kepada Kiai Haji Ahmad Roziki, Lisens Magister Hukum Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i salihin wa sahabati wa tabi'in. ولولا أن أصلي زين ملائكة المقربين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جيمان الرجال وإلى حضرة جميع مشايخنا وأنا خصوصا إلى حضرة سيدي محمد هاشم أسعري يوسف أشهر وجميع أصولهم وفروعهم وأزواجهم مشايخهم وتلاميذهم وتلاميذهم من القيامة نفعنا الله بما بعلوم الدارين وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا سورنا وفروعنا وحبسنا برضائنا من جهتك جميع سائلنا من حقوق الواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار المطيبة باليسار سيدنا محمد المختار وإلى ظهر أسباب الأحياء عدد نعم وذلك. إلهنا علمك كافنا للسؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كافنا للمقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحسن ما في أدمارنا. اللهم يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Agak ini, agak ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yeah.